Saya atas nama Krisdayanti Kori dengan NIM 2320034, Prodi Pendidikan Biologi kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Media Pembelajaran Biologi dengan dosen pengampu Yohana Makaborang, SPD, GR, NPD. Saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia. Tubuh kita dilengkapi dengan organ sistem pencernaan dan prosesnya sangat kompleks agar makanan dapat dicerna. Makanan harus melalui proses pemotongan dan penghalusan terlebih dahulu. Proses tersebut terjadi pada proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Proses pertama pada sistem pencernaan terjadi pada rongga mulut. Pada rongga mulutlah terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik pada mulut dibantu oleh lidah dan gigi. Gigi terdiri dari gigi seri atau incisivus yang berfungsi untuk memotong makanan. Terdapat gigi taring atau caninus berfungsi untuk menyobek makanan, dan terdapat gigi geraham depan dan gigi geraham belakang yang berfungsi untuk mengunyah makanan dan menghaluskan makanan. Proses pengunyahan makanan ini berguna agar memudahkan organ pencernaan lain untuk mencerna makanan. Selanjutnya, terdapat lidah yang membantu dalam proses pencernaan di dalam mulut. Selain sebagai indera pengecap, lidah juga berfungsi untuk membantu menggerakkan makanan pada saat dikunyah, serta membantu mendorong makanan menuju faring. Ketika makanan sedang dalam proses mekanik di mulut, di dalam mulut pun terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Selanjutnya, pencernaan kimiawi berupa proses yang membutuhkan bantuan enzim pencernaan untuk mengubah zat makanan menjadi lebih sederhana. Pada mulut juga terdapat kelenjar saliva yang terdiri dari 3 pasang, yaitu glanula parotis, submandibul, dan sublingual. Kelenjar air liur ini mengandung sejumlah besar enzim amilase yang berfungsi untuk menguraikan polisakarida menjadi disakarida. Di dalam kelenjar air liur mengandung lendir yang berfungsi untuk melumasi makanan agar mudah ditelan, serta mengandung buffer yang membantu mencegah kerusakan gigi dengan menetralkan asam dan sebagai agen antimikroba. Selanjutnya, makanan yang telah dicerna dalam mulut akan masuk ke dalam faring untuk diteruskan menuju esofagus. Di dalam faring terdapat 2 saluran, yaitu saluran menuju trakea dan menuju esofagus. Pada kerongkongan bolus akan didorong oleh gerakan kontraksi otot polos yang bergantian disebut dengan gerakan peristaltik menuju lambung melalui sebuah katup yang disebut spica esophageal. Proses pencernaan selanjutnya terjadi di dalam lambung. Lambung terdiri dari 4 bagian, yaitu kardiak, fundus, badan lambung, dan polurus. Di dalam lambung sebagian besar berisi cairan lambung atau gastritis yang terdiri dari asam lambung atau HCl. HCl ini memiliki pH sekitar 2 dan berfungsi untuk membunuh bakteri atau mikroorganisme lainnya yang masuk bersamaan dengan makanan. Di dalam lambung hanya terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu dengan enzim pepsin yang dapat menguraikan protein menjadi polipeptida. Enzim pepsin ini dihasilkan dari sausip dalam bentuk yang belum aktif, disebut pepsinogen, kemudian diaktifkan oleh HCl
yang dihasilkan dari sel parietal menjadi enzim pepsin. Makanan yang sudah dicerna dalam lambung ini disebut chyme. Kemudian chyme masuk ke dalam usus halus melalui sebuah katup yang disebut sphincter pylorus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Permukaan usus halus memiliki struktur berjonjot-jonjot dan memiliki penjuluran yang disebut dengan villi. Pada duodenum terdapat muara, saluran dari pankreas, dan kantung empedu yang disebut ampula hepatopankreatika yang membantu pencernaan pada usus halus secara kimiawi. Pankreas menghasilkan bikarbonat untuk menetralkan keasaman kaenenzim amilase untuk mencerna kembali polisakarida yang belum tercerna sebelumnya menjadi disakarida. Selanjutnya, pankreas juga menghasilkan enzim tripsin dan enzim chymotrypsin untuk menguraikan protein menjadi peptida yang lebih kecil. Lalu enzim lipase untuk menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian pada duodenum menghasilkan enzim maltase, sukrase, laktase untuk menguraikan disakarida menjadi monosakarida, terutama glukosa. Lalu enzim dipeptidase atau erepsin untuk menguraikan pepton atau dipeptida menjadi asam amini. Proses pencernaan secara enzimatis ini dilakukan di dalam duodenum, sedangkan jejunum dan ileum berfungsi dalam absorpsi nutrien dan air. Makanan yang telah dicerna di usus halus masuk melalui usus besar, melewati sebuah katup yang disebut valvula Bauhini. Usus besar terdiri dari sekum, umbai cacing atau appendix, dan kolon meliputi kolon ascendens atau menanjak, kolon transversum atau mendatar, kolon descendens atau menurun, dan kolon sigmoid. Dalam usus besar terjadi penyerapan kembali sekitar 90% air, sehingga chyme menjadi semi padat yang disebut fases. Di dalam usus besar juga terdapat bakteri yang tak berbahaya, salah satunya bakteri E. coli, berperan dalam proses pembusukan sisa-sisa makanan untuk memproduksi vitamin K. Kemudian, feses tersebut menuju rektum untuk disimpan sampai bisa dikeluarkan oleh anus. Terima kasih.